Selamat hari Minggu. Kami dari Komisi Anak GKI Paskaliki mengundang putra-putri atau cucu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua atau kakek nenek untuk membawa putra-putri atau cucu kita sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Untuk anak usia balita sampai kelas 3 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 8 pagi pada aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 9:15 juga pada aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan untuk anak tunas remaja yaitu kelas 1 dan 2 SMP dapat mengikuti kebaktian Ture pada pukul 10 pagi pada aplikasi Google Meet. Mari kita perkenalkan dan memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Setiaku mau bermazmur selagi nafasku ada, karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu yang Sion, turun-temurun abadi. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terpuruk, yang buta ia jelitkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan ketabahan dalam berharap. Tabah dapat diartikan tetap dan kuat hati, terutama saat kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Namun, bila pertolongan tidak kunjung datang, ada kalanya kita menjadi marah, memberontak, atau berhenti berharap. Dalam antar bacaan minggu ini, dituliskan dalam Mazmur pasal 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Keyakinan bahwa Tuhan yang menuntun tiap langkah hidup kita dan memberi pertolongan pada waktunya akan memampukan kita untuk terus tabah dalam pengharapan. Kiranya kita diteguhkan untuk terus tabah menanggung segala sesuatu dan berharap dalam iman. Kau yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, tiap langkahku Kau yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang surga yang surga yang Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan sampai ke dalam hati kami yang paling dalam. Engkau melihat dan Engkau tahu dosa apa yang telah kami lakukan, bahkan yang kami tidak sadari. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk mengakui atas setiap dosa-dosa kami,
pelanggaran kami, dan kesalahan kami. Engkau yang pulihkan kami semua, agar kami boleh layak di hadirat-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal kelima ayat 9 sampai 10a. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Kami percaya saat Engkau mempersekutukan kami di dalam kebenaran firman-Mu, kami rindu persekutuan kami terus meneguhkan pengharapan kami untuk terus bersaksi akan kehidupan beriman kami. Karena itu ketika sebentar kami mau mencoba membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kuduslah yang terus akan menguatkan kami, memahami akan kebenaran firman-Mu yang sungguh sangat kaya dan dalamnya dalam segala keterbatasan kami untuk memahaminya. Tuhan menolong, dan biarlah hanya di dalam kekuatan dan kuasa-Mu kami terus dimampukan untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan kami akan firman Tuhan hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita didasari pada satu bagian dalam Injil, yaitu Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Bagian ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kalau tadi Bapak Ibu menyimak bagaimana video pendek yang boleh kita lihat bersama, bagaimana perjuangan seorang laki-laki untuk mendapatkan bola basket yang sempat tersangkut di antara tiang. Kita melihat bagaimana laki-laki itu berusaha mendapatkan kembali bola yang tersangkut itu dengan melemparkan sepatunya supaya bola terdorong dan jatuh. Berkali-kali kita melihat laki-laki itu mencoba dan terus berupaya supaya bola jatuh, terdorong oleh sepatunya. Dan memang kita menyaksikan akhirnya bola terjatuh. Tetapi sepatu sebelah tersangkut di tiang. Dan laki-laki itu harus kembali mengambil sepatunya yang lain untuk dilemparkan agar sepatunya yang tersangkut itu bisa jatuh. Tapi alhasil yang kita lihat ternyata kedua sepatu itu tersangkut di tiang, sedangkan bola basketnya sudah ada bersama-sama dengan dia. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah laki-laki itu akan kembali melemparkan bola basketnya untuk mendapatkan sepatunya? Kita tidak tahu, karena di video itu memang tidak ditunjukkan bagaimana kelanjutannya. Tetapi setidaknya melalui gambaran dari video itu, kita bersama boleh setidaknya menyadari bahwa banyak orang sangat ingin dalam kehidupannya itu selalu berakhir dengan happy ending atas segala peristiwa yang menyesakan atau pergumulan kehidupan yang didapati. Semua orang sangat ingin semua persoalan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan sangat menyenangkan, sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi tidak banyak orang yang mau berjuang untuk sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Bahkan tak jarang orang mau berjuang untuk sesuatu yang hasilnya instan dan menyerah kepada sesuatu yang tidak menghasilkan seperti yang diinginkan. Nah, menyangkut ketahanan, keuletan, ketabahan untuk terus berjuang menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup, seorang ahli psikologi Paul Stoltz dalam bukunya Adversity Quotient menegaskan bahwa ada setidaknya 3 tipe kecerdasan menghadapi kesulitan dalam hidup. Yaitu jenis yang pertama langsung menyerah ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang datang. Tapi ada jenis yang kedua adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi kesulitan, langsung melihat dengan sangat nyaman bahwa ya sudahlah, pokoknya setidaknya saya sudah cukup puas dengan yang ada. Sehingga tidak ada kesediaan untuk memperjuangkannya. Tetapi jenis yang ketiga, ini yang dinyatakan oleh Paul Stoltz dalam tulisannya tentang Adversity Quotient, bahwa jenis yang ketiga ini adalah sebuah kecerdasan yang justru melihat kesulitan sebagai kesempatan yang harus diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang apa yang dilihat oleh Paul Stoltz ini justru mau menantang orang-orang dewasa ini ketika diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan dalam hidup. Bagaimana bereaksi? Apakah dengan langsung menyerah atau langsung menganggap ya sudahlah, nggak apa-apa, biarkanlah nanti segala sesuatu akan berlalu dengan sendirinya, atau justru mau memperjuangkannya. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kalau kita melihat pembacaan dari
kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7 bagian dari leksionari kita pada hari ini, di situ diperlihatkan kepada kita bagaimana Nabi Yesaya tengah mengingatkan bangsa Israel untuk tetap memiliki yang namanya daya juang menghadapi kesulitan. Karena itu Nabi Yesaya menyerukan untuk bangsa Israel tidak menyerah dengan kesulitan yang dihadapi ketika mereka menjalani masa pembuangan yang tidak mudah dengan himpitan belenggu kekuasaan bangsa asing yang terus menekan mereka. Nah, tapi ketika Nabi Yesaya menegaskan ini kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya juga menyatakan bahwa di dalam kekuatan untuk terus berjuang menghadapi kesulitan ini, bangsa Israel ditegaskan akan kekuatan Tuhan yang terus mau dinyatakan dalam perjuangannya. Sebuah semangat ketabahan yang dinyatakan bukan hanya dengan nerimo, ya sudah, mau apa lagi, tetapi lebih dari sekedar kesediaan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Adalah sebuah semangat ketabahan dalam berharap yang justru ini ditunjukkan dalam pembacaan Injil yang hari ini mau kita lihat dengan jelasnya. Bagaimana melalui Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30, satu bagian perikop yang kita temukan di Injil Markus tetapi juga ada di Injil Matius tentang sosok perempuan Sirofenisia. Sosok perempuan Sirofenisia berarti dia sudah jelas bukan orang Yahudi. Tetapi bagaimana seorang perempuan Sirofenisia ini justru datang kepada Yesus, menantikan Yesus, memohon kepada Yesus, bahkan ketika dia memohon pun dia harus menerima ucapan Yesus yang sungguh sangat keras. Ketika Yesus mengatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebuah pernyataan yang saat itu kalau diterima cukup keras. Seolah-olah Yesus anti dengan perbedaan. Seolah-olah Yesus tidak bisa menerima orang yang berbeda bangsa. Nampaknya seperti itu. Meskipun Yesus menyatakan ini sebagai sebuah ungkapan, sebagai sebuah perumpamaan. Tapi ketika mendengar ini, kita bersama diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ternyata perempuan Sirofenisia ini tidak langsung menjadi mundur. Dia tidak langsung menjadi menyerah dengan pernyataan Yesus. Tetapi terjadi percakapan antara dirinya dan Yesus. Yang kita lihat percakapan itu di ayat 28 dengan mengatakan benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jawabannya sangat-sangat realistis. Jawabannya tidak dikuasai oleh emosi bahkan kemarahan atau kekecewaan. Dia terus memperjuangkan pengharapannya supaya anaknya dibebaskan dari belenggu roh jahat. Dia ingin anaknya bisa dipulihkan. Dan karena itu kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu yang juga dinyatakan seorang ibu yang adalah seorang Yunani, dikatakan Sirofenisia, tapi mau mendatangi Yesus yang adalah orang Yahudi. Dan ini yang bersama justru mau memperlihatkan kepada kita kekuatan sebuah ketabahan. Bahwa kekuatan sebuah ketabahan itu tidak hanya ditunjukkan dengan sabar menunggu, tetapi juga dengan sebuah perjuangan. Perjuangan yang terus
dilakukan pantang menyerah. Itulah ketabahan. Maka dari itu, kekuatan ketabahan inilah yang justru saat ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang dewasa ini yang selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan. Kita menyaksikan bersama bukan hanya masalah pandemi COVID-19 yang masih membuat kita terus diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan, baik itu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam seluruh aktivitas kita melihat kesulitan yang tidak mudah. Tapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya pandemi COVID-19 ini setidaknya sampai hari ini. Tapi bagaimana kita juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan yang tidak mudah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam relasi kita, baik itu di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertua. Ada banyak relasi-relasi dalam kehidupan kita juga yang dipertentangkan daya juang kita. Yang tidak hanya cukup dengan bersabar menghadapi kesulitan, tetapi mau memperjuangkannya. Setidaknya masa pandemi ini mengajar kita banyak hal tentang kekuatan ketabahan dalam berharap. Bahwa ketabahan itu diperjuangkan, tetapi kita tahu memperjuangkannya dalam sebuah pengharapan akan janji Tuhan. Yang bukan soal akan melepaskan kita dari setiap kesulitan hidup, tetapi janji Tuhan yang akan mendampingi kita melewatinya di dalam dan bersama Dia. Kita sungguh bersyukur karena setidaknya selama masa pandemi ini ternyata banyak dari saudara-saudara di GKI Pasir Kaliki yang juga tetap mau berkontribusi, mau tetap mendukung sesamanya yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Meskipun di awal ketika majelis jemaat menyerukan untuk boleh bersama-sama mengumpulkan dana membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak COVID-19, reaksinya dan tanggapannya tidak langsung melejit. Tapi setidaknya sampai sekarang, majelis jemaat masih bisa tetap melaksanakan apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah sampaikan dan justru mau berkontribusi untuk itu bisa disumbangkan, disalurkan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ini sebuah kekuatan dari yang namanya ketabahan, tetapi juga berharap di dalam kekuatan kasih Tuhan. Karena itu, mari kita tetap bergandengan tangan di tengah masa sulit yang masih kita hadapi ini. Kita terus memohon kekuatan Tuhan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyerah dengan hidup ini. Kita diberikan hikmat untuk mencari jalan yang Tuhan mau bukakan bagi kita. Dan karena itu, kebersamaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita di GKI Pasir Kaliki menjadi alat yang Tuhan mau nyatakan untuk kita berpegang teguh pada pengharapan di dalam dan bersama Dia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan kesulitan ini akan terus menerpa hidup kita. Tapi yang pasti, bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan juga yang senantiasa kita muliakan dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan, bahwa berbagai tantangan dan kesulitan hidup akan tetap ada bersama kami. Tetapi teguhkan iman percaya kami, bahwa di dalam Engkau kami akan dikuatkan untuk melewatinya. Karena itu berkati pengharapan kami, berkati ketabahan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, sehingga di dalam dan bersama Engkau, kami terus mau menjalani hidup yang penuh pengharapan. Kami bersama rindu, bersatu hati untuk kehidupan bergereja kami di GKI Pasir Kaliki, dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kami rindu berbagai pergumulan yang ada tetap memampukan kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kuatkan kami sebagai majelis jemaat, selaku pimpinan gereja, di dalam menyatakan tugas panggilan perutusan yang Tuhan percayakan. Kuatkan juga umat-Mu untuk ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga berbagai pelayanan yang boleh ada menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami bersama-sama juga berdoa untuk badan pelayanan yang Tuhan anugerahkan sebagai aktivis-aktivis gereja-Mu, supaya kami juga tetap diberikan hikmat untuk menyatakan perjuangan kami dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan tantangan kehidupan, bergumul dengan kelemahan fisik karena sakit penyakit ataupun karena lanjut usia. Dalam segala pengharapan akan pemulihan dan kesembuhan yang daripada Engkau, kami bersama mohon, kuatkanlah saudara-saudari kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Dan biarlah setiap orang yang boleh mendampingi saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam kelemahan fisiknya, tetap diteguhkan untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan juga setiap saudara-saudari kami yang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studinya, bahkan juga dalam perjuangan relasi dalam keluarga yang justru di tengah-tengah masa pandemi ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami mengasahnya dalam segala kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya kami bersama berdoa untuk diri kami pribadi lepas pribadi. Kuatkanlah ketabahan kami di dalam pengharapan yang terus kami mau pertaruhkan bersama Engkau. Karena setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, baik yang terkatakan maupun terselip dalam relung hati kami mau membawanya di dalam kekuatan kasih Tuhan yang senantiasa mau menyatakan kebaikan. Karena kami berdoa dan menyerahkannya hanya di dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 2.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Engkau sangat luar biasa atas penyertaan-Mu pada kami. Engkau yang memberikan kesehatan, pekerjaan, dan sukacita. Ya Tuhan, perkenankan kami membawa persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan persembahan ini dengan kuasa dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku damai. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap
terang, Yesus Tuhan aku mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadamu. Itulah janjinya kepadaku. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Tuhan, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.